terus ya. Assalamualaikum. Saya seluruh warga kampung itu merasa terkejut. Break dulu nangisnya. Nggak ada. Seorang anak bermohon kepada ayahnya untuk diizinkan menuntut ilmu agama. Tetapi ayahnya tak segera mengizinkannya. Cari dan bawa kepadaku dulu apapun yang menurutmu kedudukannya lebih rendah dibandingkan dirimu. Jika kau berhasil, baru aku izinkan, pesan ayahnya. Karena semangat tinggi yang dimiliki, maka anak itu berusaha mencari apapun yang menurutnya lebih rendah dibandingkan dirinya. Sesuatu yang sangat mudah pikirnya. Ia segera berjalan menuju pasar. Di sana ia melihat seorang lelaki yang sedang berjalan terhuyung karena mabuk. Ia berpikir dirinya bukan pemabuk, orang ini lebih rendah dibandingkan dirinya. Baru saja ia akan mendekati laki-laki itu dan mengajaknya untuk bertemu ayahnya, timbul pikiran di dalam dirinya. Bagaimana kalau sesaat lagi pemabuk itu bertaubat? Bukankah orang bertaubat kedudukannya tinggi dan dicintai Allah? Maka ia pun urung membawa orang itu ke ayahnya. Demikian seterusnya, seharian itu setiap menemukan peluang, ia selalu diingatkan oleh dirinya sendiri bahwa dirinya lah yang justru berpeluang memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan siapapun yang dijumpainya. Hingga dalam keadaan hampir putus asa, ia menemukan bangkai seekor anjing. Nah, ini mungkin yang lebih rendah dari diriku. Sudah anjing, bangkai pula, pikirnya. Maka ia seret bangkai anjing itu menuju rumahnya. Tetapi lagi-lagi suara hatinya hadir kembali. Tahukah kau, manusia pendosa yang tak pernah bertaubat, kedudukannya lebih rendah dibandingkan bangkai hewan ini di mata Tuhan. Dan ia akhirnya menyerah. Ia letakkan bangkai anjing itu, berjalan pulang dengan gontai menemui ayahnya. "Apa yang kau bawa?" tanya ayahnya. "Tak satu pun, ayah. Tak ada satupun makhluk Tuhan yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan diriku. Aku mungkin yang paling rendah di antara semua makhluk Tuhan," jawab anak itu. Sang ayah tersenyum bahagia mendengar jawaban itu. "Sekarang kau boleh belajar. Ilmu tak akan bermanfaat bagi mereka yang merasa pintar dan lebih unggul. Kerendah hatian akan membuatmu menghargai semua hal dan tidak pernah merasa jera untuk terus belajar," ucapnya sambil mengelus kepala anak itu. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Seorang lelaki yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang saleh berdoa kepada Tuhan, "Allah, di surga yang manakah kelak akan kau tempatkan aku?" Seorang pendosa dan ahli maksiat menangis tersungkur dalam sujud. "Allah, maksiatku banyak, dosaku berlimpah, nerakalah tempat yang pantas bagi hamba semacam diriku." Seorang pencari kebenaran dalam tidurnya mendapat pesan, "Sampaikanlah bahwa si saleh itu di neraka tempatnya dan si pendosa adalah penduduk surga." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan iblis sang ahli ibadah terbuang dari surga karena kesombongan. Jangan pernah merasa sebagai orang baik yang pantas masuk ke dalam surga, karena kebaikan kita tak dapat dibandingkan dengan rahmat Allah. Jangan pula berputus asa atas menumpuknya dosa, karena Allah menerima taubat siapapun yang bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Tahun 2017, Samantha Kane merekam sebuah kejadian di Jalan Raya Ancoats, Manchester, Inggris, dan menyebarkan ke Facebooknya. Kejadian yang direkamnya itu adalah ketika ia menyaksikan seorang wanita secara sengaja tidur telentang di atas jalan yang dipenuhi mobil berlalu lalang.
jelas ia akan bunuh diri. Dua orang pria berusaha membujuk wanita itu, tetapi tak berhasil. Lalu muncul seorang lelaki muda berusia 24 tahun yang belakangan diketahui bernama Adam Mar, yang saat itu tengah berolahraga pagi. Melihat situasi itu, Mar spontan mendekati wanita itu, menghadiahkan senyuman tulusnya, dan menggenggam tangannya, mengajak wanita itu untuk mengurungkan niatnya. Senyuman dan sapaan lembut Mar itu bagai merobek kegelapan dan kekalutan hati wanita itu. Mar memberi cahaya dan harapan baru bagi wanita yang didera stres karena masalah hidupnya. Hanya dengan senyuman dan sapaan lembut itu, wanita itu menuruti ajakan anak muda itu. Mar baru saja menyelamatkan nyawa manusia dengan senyum tulusnya. Kisah ini mengajarkan bahwa sebenarnya tak ada yang dinamakan kebaikan kecil. Semua kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu bermakna besar bagi yang menerimanya. Saudaraku, pada setiap kesempatan berbuat baik, selalu ada peluang menyelamatkan nyawa manusia. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Kita adalah produk dari apa yang kita pikirkan. Berpikirlah yang membedakan manusia dari makhluk lain di muka bumi. Cogito ergo sum, ungkap seorang filosof Prancis, Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Begitu maknanya. Namun, berpikir yang bagaimanakah yang membuat kita menjadi ada? Apabila pikiran-pikiran negatif yang menyergap kita, maka yang terjadi justru kita menderita dalam keberadaan kita. Kita luruh dalam jerat pikiran sendiri yang menyebabkan hidup tak asyik untuk dijalani. Yang kita perlukan bukan hanya sekedar ada, tetapi keberadaan yang sukacita. Maka pikiran kita harus terus dilatih dan diasah untuk mampu melihat hal-hal positif dari setiap pengalaman hidup yang kita jalani. Dalam setiap peristiwa seberat apapun selalu ada sisi positif yang dapat kita temukan. Belajarlah selalu melatih pikiran untuk menemukan sisi itu. Alam mungkin menyuguhkan masalah, tetapi orang-orang yang mampu berpikir positif selalu menemukan cara untuk mengatasinya. Sayang bila hidup yang singkat ini kita isi dengan keluhan dan kemurungan. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah.